Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini kita berada. Saya percaya kasih sukacita Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Haleluya, sama-sama kita naikkan pujian ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi lebih seru. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, oh, oh. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari sama-sama mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Oh, oh, oh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, ikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh, oh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay, haleluya. Sama-sama kita berdoa. Kalau kami boleh bersuka cita hari ini Tuhan, itu semata-mata karena Engkau yang senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan Yesus bawa kami semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin menikmati akan janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Mari Engkau yang akan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan pujian ini bagi Yesus Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu
kepada Yesus Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku.
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih atas setiap janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Mari Engkau yang akan memberkati kami semua. Kami percaya janji Tuhan senantiasa tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan dan salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Saudara, kita bersyukur karena hari ini kita boleh berkumpul dan kita boleh mempersembahkan pujian penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Karena memang hanya Dia yang layak terima pujian, Dia Allah yang layak terima kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya pujian penyembahan yang kita naikkan hari ini menjadi pujian yang menyukakan hati Tuhan, dan Dia mendapati saudara dan saya sebagai penyembah-penyembah yang benar. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, hari ini setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang bisa memulihkan keadaan kita. Terambil dari surat Galatia 5 ayat 24 pembacaan kita hari ini. Kita akan renungkan bersama-sama Galatia 5 ayat yang ke-24. Saya akan membacakan ayat ini. Silakan saudara mengikuti pembacaan firman Tuhan di iPad, di Alkitab, atau di handphone saudara. Saya akan membacakan ayat ini, saudara boleh mengikutinya. Galatia 5 ayat yang ke-24, firman Tuhan bunyinya demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, ayat ini berbicara secara khusus tentang siapa diri kita. Siapa saudara dan siapa saya di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Alkitab berkata bahwa Dia telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Alkitab berkata bahwa Dia telah menebus kita hanya dengan darahnya. Bukan dengan domba lagi, tetapi dengan darahnya yang kudus diberikan kepada kita. Dan barang siapa yang percaya, dia pasti diselamatkan. Nah, saudara, Alkitab berkata pada hari ini memberitahukan kepada kita tentang prinsip hidup. Tentang, kalau bisa dikatakan, tentang satu etika hidup di dalam kekristenan. Karena kita adalah milik Kristus, maka kita harus punya etika kehidupan yang sesuai dengan etika kerajaan Allah. Perhatikan dengan baik kalimat yang kita sudah baca dalam
Galatia 5 ayat 24. Firman Tuhan bunyinya berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan. Dia telah, kalau dalam bahasa lain, dia telah mematikan, dia telah menguasai, dia telah berupaya untuk tidak dikuasai oleh kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya yang bertentangan dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Nah, saudara, saya ingin bawa saudara untuk melihat satu fakta bahwa dalam kehidupan kekristenan atau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat dan ada begitu banyak fakta yang membuktikan ada banyak orang yang meninggalkan Kristus hanya karena masalah silih berganti yang tidak kunjung selesai. Ada banyak orang yang meninggalkan kepercayaannya karena mereka sudah menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, saya mau pastikan bahwa seorang yang menjadi milik Kristus tidak seperti itu. Seorang yang menjadi milik Kristus tidak akan pernah meninggalkan Tuhannya. Seorang yang menjadi milik Kristus tidak akan pernah mengkhianati Tuhannya. Dan pastikan saudara dan saya adalah milik Kristus. Nah, mari kita lihat bersama-sama sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus itu harus memiliki cara hidup yang tentunya berbeda dengan cara hidup dunia. Cara hidup orang yang sudah menjadi milik Kristus itu tidak sama lagi dengan dunia. Karena Alkitab berkata, orang yang sudah menjadi milik Kristus, yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Artinya, orang yang sudah menjadi milik Kristus itu pasti berubah. Di dalam Kristus tidak ada pilihan. Yang ada, kau harus berubah. Yang ada perintahnya, engkau harus mengikuti perintah Tuhan. Karena kita berkata, barang siapa mengasihi aku, ia pasti menuruti perintah-perintahku. Nah, milik Kristus harus hidup dalam prinsip seperti itu. Nah, dalam ayat ini saudara, saya ingin bawa saudara untuk melihat beberapa poin yang dijelaskan atau yang diberitahukan oleh Paulus tentang bukti menjadi milik Kristus atau bukti dari seorang yang sudah menjadi milik Kristus. Yang pertama, dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 di sana dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Alkitab katakan tentang pribadi yang sudah menjadi milik Kristus? Yang pertama, poin yang pertama adalah orang yang sudah menjadi milik Kristus, dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Orang yang sudah menjadi milik Kristus tidak lagi berkubang di dalam dosa. Orang yang sudah menjadi milik Kristus, dia tidak lagi bergelimang di dalam dosa. Karena Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, siapa yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi karena benih ilahi ada dalam dirinya. Artinya apa? Orang yang telah lahir dari Allah tidak akan terus-menerus hidup di dalam dosa, tidak akan bergelimang, tidak akan berkubang lagi. Karena kenapa? Hidupnya, tabiatnya sudah bukan lagi kegelapan. Tabiatnya bukan lagi dosa. Nah, Alkitab berkata dengan jelas bahwa orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Itu prinsip kehidupan kekristenan. Orang yang sudah hidup menjadi ciptaan baru, dia tidak lagi akan hidup terus-menerus di dalam dosa. Paulus dalam Galatia 5 menyusun secara
secara gamblang tentang apa itu dosa yang dibahasakan dalam perbuatan daging itu telah nyata. Dalam kalimat terakhir dia berkata begini, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Apa yang membuat seseorang tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga? Dengar dengan baik. Alkitab berkata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan. Semua itu ada dalam level yang sama. Semua itu memiliki kedudukan yang sama. Bahwa salah satu yang kita buat dari apa yang ditulis dalam Galatia ini, itu menyebabkan kita untuk bisa tidak memiliki kerajaan Allah. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat definisi dosa, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Dosa itu adalah ketika kita melakukan sesuatu tanpa iman, itu adalah dosa. Ketika kita tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, maka itu adalah dosa. Jadi dosa itu adalah hidup yang tidak tepat sasarannya Tuhan, itu adalah dosa. Betapa berat perjalanan kehidupan kekristenan kalau kita mau mengukur dari definisi itu. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang bisa mencapai kesempurnaan dengan kekuatannya. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku harus pergi supaya penolong yang lain itu datang kepadamu untuk memberikan kemampuan, untuk menolongmu, untuk mengingatkan engkau, untuk membawa engkau menjadi pribadi yang sudah tidak sama seperti dulu lagi. Dia yang menginsafkan kita bahwa kita ini adalah milik Kristus. Sehingga ketika dia ada di dalam kita, dia akan membuat kita tidak betah. Dia akan membuat kita hidup dalam keadaan tidak sejahtera kalau kita hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena kita adalah milik Kristus. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ayat ini, maka jelas Alkitab berkata, orang yang sudah menjadi milik Kristus, dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Dia tidak bergelimang lagi dengan dosa. Karena kenapa? Tabiatnya, habitatnya sudah berbeda. Kalau kita melihat satu ekor babi, babi itu salah satu binatang peliharaan di kalangan orang-orang Kristen. Dan babi itu dipelihara di kota Manado. Babi itu bahkan di beberapa tempat yang lain, babi itu dimandikan. Saya mau beritahu, babi dimandikan dengan air hangat, dimandikan dengan pakai sampo apapun, dia akan tetap berkubang. Dia tidak akan menghargai apa yang sudah diberikan kepada dia. Karena kenapa? Memang tabiatnya lumpur. Nah, kehidupan kekristenan kita tidak seperti binatang itu. Karena tabiat kita, habitat kita bukan lagi di lumpur dosa, tapi habitat kita, tabiat kita ada di dalam terang Kristus. Kenapa? Karena kita adalah milik Kristus. Amin, saudara. Saudara yang terkasih, yang kedua, orang yang sudah menjadi milik Kristus. Sekali lagi, orang yang sudah menjadi milik Kristus, dia menjadi pribadi yang betul-betul menghargai Tuhan. Kalau dalam konsep lain dikatakan, dia menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, hari ini karena kita beribadah memuliakan nama Tuhan, saya mau bawa saudara untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 28. Firman Tuhan bunyinya demikian. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Firman Tuhan bunyinya demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sudah diberi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan beribadah. Ada dua hal yang kita harus lakukan. Kita harus bersyukur, dan yang kedua adalah kita beribadah. Beribadah adalah bicara tentang hubungan intimasi kita dengan Tuhan. Ibadah bukan hanya sekedar ke gereja.
Ibadah bukan hanya sekedar doa puasa, ibadah bukan hanya sekedar melayani, tetapi ibadah itu menunjuk kepada di mana kita berada, di sana kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Di mana kita berada, di sana kita tetap membangun satu keintiman dengan Tuhan. Tapi di sisi lain saya mau berbicara tentang ketika dia berkata, dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini poin penting ketika kita beribadah. Banyak orang yang kelihatan beribadah tetapi mereka tidak hormat kepada Tuhan. Banyak orang yang beribadah tetapi mereka tidak menghargai kehadiran Tuhan. Banyak orang yang beribadah tetapi mereka tidak mengalami mujizat Tuhan. Banyak orang yang beribadah tetapi mereka tidak mengalami pemulihan. Mereka datang begitu saja, pulang dengan begitu saja. Mereka datang dengan sakit, pulang dengan sakit. Pastikan hari ini engkau beribadah kepada Tuhan, engkau mengalami mujizat Tuhan. Dan pastikan jangan kau pulang tanpa berpengalaman dengan Tuhan. Saya begitu yakin bahwa dalam setiap ibadah orang Kristen, setiap ibadah kita itu selalu mengandung janji. Ibadah kita selalu mengandung kuasa. Alkitab dengan jelas berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Dan Alkitab juga berkata, di mana Roh Allah ada, di sana ada kemerdekaan, di sana ada pemulihan, di sana ada kelepasan. Tetapi yang menjadi persoalan, di dalam ibadah-ibadah orang Kristen, ada orang yang tidak mengalami kelepasan, ada orang yang tidak mengalami pemulihan, ada orang yang tidak mengalami kesembuhan, ada yang tidak mengalami lawatan Tuhan. Kenapa? Karena mereka beribadah tanpa menghormati Tuhan, tanpa menghargai Tuhan, tanpa rasa takut akan Tuhan. Sehingga mereka tidak mengalami Tuhan. Dan pastikan hari ini engkau beribadah dengan rasa hormat, dengan rasa kagum, dengan rasa takut, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu? Alkitab berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Ada begitu banyak orang, saya katakan tadi, ada begitu banyak orang yang tidak mengalami Tuhan dalam ibadah. Karena kenapa? Ketika mereka beribadah, mereka tidak fokus kepada Tuhan, tapi mereka lebih fokus kepada Android. Ketika orang beribadah, ketika orang menyampaikan firman Tuhan, ada orang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dia sibuk main HP, dia sibuk membuka media-media, dia sibuk untuk buat status, dia sibuk. Waduh, itu adalah bagian sikap yang tidak menghargai Tuhan. Saudara ingat, ketika orang Israel beribadah kepada Tuhan, mereka punya konsep yang benar-benar takut akan Tuhan, kagum akan Tuhan. Sehingga mereka tidak akan pernah bermain-main dalam ibadah. Mereka tidak akan pernah tidak menghormati Tuhan mereka. Yang mereka lakukan adalah ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka datang dengan segenap hati, mereka datang memberi yang terbaik. Jangan sampai ibadah kita seperti ibadah pada kasus yang ada di Yesaya 1. Tuhan bilang, aku tidak berkenan dengan ibadahmu. Aku rasa jijik melihat ibadahmu. Aku merasa bosan, aku merasa muak melihat korban-korbanmu. Kenapa? Karena hatimu cemar, tanganmu penuh dengan darah. Jangan sampai kita seperti orang Israel yang tertulis dalam Yesaya 1. Kelihatan benar ibadah mereka. Mereka bawa korban kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, itu kekejian. Aku tidak berkenan, bahkan doa-doamu pun aku tidak dengar. Karena kenapa? Karena ada sikap yang tidak menghormati Tuhan. Ada sikap yang tidak menghargai Tuhan. Nah, milik Kristus, orang yang sudah menjadi milik Kristus, mereka adalah orang-orang yang menghargai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada, mereka tetap melakukan yang berkenan di hati Tuhan. Yang ketiga, orang yang sudah menjadi milik Kristus. Yang ketiga, hidup mereka menjadi terang dan menjadi garam dunia. Alkitab berkata dalam Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar,
Dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini bagian ketiga dan bagian terakhir untuk kita memahami siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita yang sudah dijadikan sebagai milik Kristus. Kita harus mengetahui dan kita harus sadar bahwa Tuhan memilih kita itu punya tujuan. Tuhan memilih kita dengan sebuah tujuan adalah kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi pribadi yang menyukakan Tuhan dengan gaya, dengan sikap hidup kita. 2 Korintus berkata, kamu adalah suratan yang terbaca. Jangan sampai mulutmu rohani, tapi sikap hidupmu tidak rohani dan dinilai orang. Waduh, mulutnya saja yang rohani, tapi sikap hidupnya tidak rohani. Jangan sampai mulutmu penuh dengan bahasa roh, tapi cara hidupmu dengan tetangga-tetangga, engkau tidak jadi berkat. Jangan sampai kita menjadi orang yang kelihatan rohani, tapi hanya di gereja saja kita rohani, tapi di luar sana kita tidak kelihatan rohani. Mulut kita tidak rohani, sikap kita tidak rohani. Kita di gereja memuji Tuhan, tapi di luar kita menipu. Di gereja kita mengangkat tangan, tetapi tangan yang sama adalah tangan yang menampar istri kita. Di gereja perkataan kita adalah perkataan shalom. Tetapi di luar sana perkataan kita bukan perkataan shalom, bukan perkataan yang mendatangkan sejahtera, tapi perkataan yang merugikan orang, perkataan yang melemahkan orang lain. Dengar dengan baik. Tujuan Tuhan memanggil kita. Dia ingin kita menjadi garam, menjadi terang dan garam dunia. Milik Kristus harus memberikan dampak. Milik Kristus harus memberikan pengaruh bagi sekitar di mana dia hidup. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah kelompok-kelompok yang minoritas. Daniel adalah kelompok yang minoritas. Tetapi bangsa yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah karena kelompok-kelompok yang minoritas ini. Dimanapun mereka berada, mereka berdampak bagi orang lain. Yusuf ada di tengah-tengah bangsa kafir, tetapi dia menjadi orang yang sangat dikagumi, sangat dikenal, karena mereka paham bahwa Yusuf itu disertai oleh Allah. Saudara lihat bagaimana hidup yang tidak dominan ini. Kelompok-kelompok yang kecil ini, kelompok-kelompok yang tidak terpandang ini menjadi terpandang karena mereka mampu membawa perubahan di sekitarnya. Mereka menjadi terang, mereka menjadi garam bagi dunia yang gelap ini. Dengar dengan baik. Kita adalah milik Kristus. Kita dipilih berdasarkan hak prerogatif Tuhan. Kita dipilih, kita diberikan keselamatan, itu bukan hasil kerja dan upaya kita. Tetapi Alkitab berkata, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Hargai kasih karunia Tuhan itu. Dia memilih saudara, menjadikan saudara sebagai miliknya. Itu dengan sebuah tujuan, yaitu engkau jadi terang dan garam dunia. Sekali lagi saudara, ada 3 hal yang kita harus tahu sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus. Yang pertama, kita tidak lagi hidup bergelimang dengan dosa, kita tidak lagi hidup berkubang dengan dosa, tapi kita menjadi pribadi yang sudah berubah. Yang pertama itu. Yang kedua, kita menjadi pribadi yang menghargai Tuhan, kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, kita menjadi pribadi yang begitu segan terhadap Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Berikan penghormatan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagaimana mungkin kau pernah memberikan penghormatan kepada pimpinan-pimpinan daerah yang datang di tempat kerjamu atau datang di gerejamu. Berikan penghormatan. Kau berikan penghormatan yang terbaik kepada para petinggi-petinggi daerah-daerah. Apalagi Tuhan, dia layak menerima
pengagungan, penghormatan yang luar biasa. Dia layak untuk menerima itu, karena dialah raja di atas segala raja. Mari kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Beribadahlah dengan cara yang berkenan. Beribadahlah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang sudah menjadi milik Kristus, hidupnya menjadi terang dan garam dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memperlengkapi hidup saudara dan saya, sehingga dimanapun kita pergi dan berada, orang bisa mengenal, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lutut mereka boleh bertelut, menyembah Tuhan yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka melihat Yesus ada dalam diri kita, dan mereka tahu bahwa kita adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah, buat kemurahan Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang hidup, firman yang luar biasa, firman yang ajaib bagi kehidupan kami, firman yang tidak akan pernah berubah, firman yang akan digenapi bagi kehidupan kami dan kehidupan dunia ini. Ajar kami untuk menghargai firman-Mu, ajar kami untuk kami menghidupi firman-Mu. Karena firman-Mu menjadi kebutuhan kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menghidupkan roh kami, dan firman-Mu akan membangkitkan iman kami di tengah-tengah dunia yang sudah tidak menentu ini, di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda dengan COVID-19, dengan varian-varian baru. Firman-Mu tidak akan pernah berubah. Firman-Mu akan menolong kami, dan firman-Mu akan menyembuhkan kami. Tolong kami semua, jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Kami tidak mampu tanpa anugerah-Mu. Kami tidak mampu kalau bukan Engkau yang memimpin, memegang tangan kami. Itu sebabnya kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh keberkatan. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang jadi saksi dimanapun kami pergi dan berada, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat Yesus hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Biarlah kami menjadi pendengar, kami menjadi perenung, dan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, serta kami membagikan firman yang kami sudah hidupkan, supaya kami bisa memuliakan Engkau lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu dengan kekuatan baru, dengan kesehatan yang selalu baru. Ini doa kami. Kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.